Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dalam sejarah lama ada seorang alim yang datang dari tanah jauh, namanya Syekh Ismail Az-Zarfi. Beliau bukan raja, bukan pula panglima, tapi seorang waliullah yang wajahnya teduh, ucapannya lembut, dan ilmunya sangat dalam. Dari beliaulah cahaya Islam mulai terang di bumi Serambi Mekah. Ceritanya begini. Waktu itu masyarakat Aceh masih bercampur dengan agama lama. Lalu datanglah Syekh Ismail. Beliau membangun surau kecil, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, dan menanamkan akhlakul karimah dengan kasih sayang. Tidak dengan pedang, tapi dengan kelembutan. Konon, bila beliau berdoa, hujan pun turun. Beliau memang selalu membaca ayat-ayat Allah. Ketika itu langsung orang-orang yang sakit pun lekas sembuh. Dan siapa saja yang melihat wajahnya langsung merasa damai, tentram, dan ketenangan hati. Maka masyarakat pun pernah berkata pada saat itu, inilah waliullah yang pertama datang membawa cahaya Islam ke negeri kita. Dalam kisahnya, Syekh Ismail Az-Zarfi diyakini berasal dari negeri Arab. Ada juga yang menyebutkan beliau berasal dari Hadramaut, Yaman. Ada juga yang menyebutkan dari Irak. Beliau datang ke Samudra Pasai atau sekarang tepatnya Aceh Utara pada masa awal kedatangan Islam di Nusantara sekitar abad ke-9 sampai 10 Masehi. Beliau berlayar bersama para ulama dan pedagang-pedagang muslim pada saat itu. Kapal mereka singgah di pesisir Aceh yang pada saat itu masih dipengaruhi Hindu Buddha. Syekh Ismail membawa ilmu agama, Al-Quranul Karim, dan akhlak sufi yang lembut. Beliau tidak langsung berdakwah dengan keras, melainkan mengajarkan nilai-nilai tauhid lewat akhlak, perdagangan yang jujur, serta pengobatan tradisional. Sehingga pada saat itu masyarakat Aceh menyebut beliau sebagai seorang waliullah karena memiliki keramah, kemuliaan, kelebihan rohani. Sebagaimana beberapa kisah masyarakat menyebutkan, bila mana beliau berdoa, hujan bisa turun pada musim kemarau. Kemudian ada juga tumbuhan yang kering bisa kembali segar setelah beliau mendoakan. Beliau dikenal tidak pernah marah, wajahnya selalu teduh, membuat orang yang menemuinya merasa tentram, damai, dan ketenangan hati saat memandangnya. Dalam peran di awal Islamisasi di Aceh, Syekh Ismail mendirikan surau atau dayah pondok pesantren, masjid kecil di daerah pesisir yang kemudian menjadi pusat pengajaran Islam. Sehingga murid-murid beliau banyak yang melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau menjadi ulama-ulama besar di Samudra Pasai. Kemudian peran penting beliau dalam kenegaraan kerajaan pada saat itu, beliau termasuk orang yang menguatkan pondasi awal berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai, sehingga Aceh menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Sementara dalam kisah yang lain, Syekh Ismail Az-Zarfi sudah dikenal sebagai waliullah yang ada di tanah Aceh kira-kira pada abad ke-9 Masehi. Beliau termasuk waliullah yang mula-mula membawa Islam ke tanah Aceh. Beliau juga merupakan waliullah yang mengislamkan Raja Pasai yang bernama Merah Selu,
yang kemudian bertukar namanya menjadi Malikus Soleh. Setelah memeluk agama Islam, dan Malikus Soleh merupakan raja pertama dalam kerajaan Islam Samudra Pasai. Itu adalah menurut satu sumber. Sejarawan Badriyatim menyatakan bahwa raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malikus Soleh. Sedangkan menurut Ali Hashimi, raja pertama kerajaan ini adalah Merah Khair dengan gelar Maharaja Mahmud Shah yang memerintah hingga tahun 1078 Masehi. Menurut versi beliau, raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai setelah wafatnya Merah Khair secara berturut-turut adalah yang pertama, Maharaja Mansur Shah pada abad 470 sampai 527 Hijriah ataupun bertepatan pada 1078 Masehi sampai 1113 Masehi. Yang kedua, Maharaja Giyasuddin Shah, cucu Merah Khair pada abad 527 sampai 550 Hijriah ataupun bertepatan 1113 Masehi sampai 1155 Masehi. Yang ketiga, Maharaja Nuruddin atau disebut Merah No atau terkenal dengan Tengku Samudra yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Al-Kamil pada masa 550 sampai 607 Hijriah ataupun 1155 Masehi sampai 1210 Masehi. Pendapat di atas muncul setelah ditemukannya beberapa petunjuk dan sumber-sumber baru, di antaranya keterangan-keterangan pada musafir Arab tentang Asia Tenggara dan dua buah naskah lokal yang ditemukan di Aceh, yaitu Ida al-Haq fi Mamlakat Perlak karya Abu Ishaq al-Makarani dan Tawarikh Raja-Raja Aceh. Setelah Sultan Al-Kamil meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di lingkungan istana karena beliau tidak mempunyai putra sebagai pewaris kerajaan. Kerajaan sementara Kerajaan Samudra Pasai mengalami keadaan kacau balau pada saat itu karena perebutan kekuasaan selama 51 tahun. Pada akhirnya, pada tahun 1261 Masehi, barulah Merah Selu yang bergelar Al-Malikus Soleh menduduki singgasana kerajaan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam sejarahnya menyebutkan bahwa menurut sebagian sejarah muslim, dalam hal ini diwakili oleh Badriyatim, pada mulanya Sultan Malikus Soleh sebelum menjadi raja bernama Merah Sile ataupun Merah Selu dan beragama Hindu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malikus Soleh. Merah Selu merupakan putra Merah Gajah. Nama Merah merupakan gelar bangsawan yang lazim di Sumatera Utara. Sementara kata Selu kemungkinan berasal dari Sangkertacula. Sedangkan menurut sejarawan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Ali Hashimi, Merah Selu merupakan putra Makhdum Malik Abdullah atau biasa sebut Merah Selangan ataupun Merah Jaga yang berhenti pada Sultan Makhdum Malik Ibrahim. Raja Perlak yang memerintah pada tahun 365 sampai 402 Hijriah ataupun bertepatan 976 sampai 1012 Masehi, silsilah beliau menunjukkan dengan jelas bahwa beliau adalah keturunan Raja Islam Perlak, bukannya seorang yang beragama Hindu kemudian diislamkan oleh Syekh Ismail Az-Zarfi sebagaimana di dalam cerita-cerita yang berkembang. Adapun
Gelar Sultan Malikus Soleh diberikan oleh Syekh Ismail Az-Zarfi karena tertarik dengan kerajaan Islam Samudra Pasai yang makmur dan kuat. Pada saat itu, gelar ini dipakai oleh Raja Mesir, Sultan Malikus Soleh Najmuddin Al-Ayyubi yang sedang menghadapi perang salib yang dipimpin oleh Raja Perancis. Pada waktu pemerintah Sultan Malikus Soleh yang wafat pada 1297 Masehi, utusan Syarif Makkah yang dipimpin oleh Syekh Ismail Az-Zarfi datang ke Samudra Pasai. Saat itu, kerajaan Islam Samudra Pasai telah memiliki lembaga negara atau kerajaan yang teratur, mempunyai angkatan perang, angkatan laut, dan angkatan darat yang kuat dan besar. Selain itu juga sudah ada lembaga lain, antaranya lembaga kabinet yang menjadi Perdana Menteri adalah Sri Kaya Said Khiyatuddin, lembaga Mahkamah Agung yang menjadi mufti besarnya Syekhul Islam adalah Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani, dan lembaga Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Bawa Kaya Ali Hasanuddin Al-Marabari. Pada waktu itu, yang berpengaruh dalam pemerintahan adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i. Pada masa pemerintahan Sultan Malikuz Zahir 688 sampai 725 Hijriah, kerajaan Islam Perlak digabungkan dengan kerajaan Islam Samudra Pasai. Masa pemerintahan Sultan Ahmad Malikuz Zahir, kerajaan Benua Tamyang juga digabung dengan kerajaan Islam Samudra Pasai. Menurut riwayat yang lain, Syekh Ismail Az-Zarfi mengembara ke beberapa negara dan benua untuk menyebarkan Islam termasuk ke Malabar, India, dengan membawa kitab suci Al-Quran untuk dibaca. Tak ada seorang raja pun yang mampu membaca kecuali Merah Selu ataupun Malikus Soleh. Maka Syekh Ismail mengislamkan Merah Selu sesudah beliau bermimpi mengucapkan 2 kalimat syahadah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sejarawan lain, jauh sebelumnya Syekh Ismail datang ke Pasai, Merah Selu terlebih dahulu mengucap 2 kalimat syahadat dan telah belajar Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpinya. Maka ketika Al-Quran disodorkan oleh Syekh Ismail Az-Zarfi untuk dibaca oleh Merah Selu, langsung membacanya tanpa hambatan. Setelah kejadian tersebut, Syekh Ismail Az-Zarfi mempunyai satu keyakinan bahwa tempat yang beliau singgah tersebut merupakan tempat yang sangat baik untuk mengembangkan Islam. Memang betullah Pasai merupakan cikal bakal berkebanggaan Islam di Nusantara. Konon, kebanyakan dari wali songo yang ada di tanah Jawa adalah merupakan utusan dari Raja Pasai. Ada 4 wali songo yang merupakan utusan-utusan langsung dari Raja Pasai. Yang tertua adalah Maulana Malik Ibrahim, dan moyangnya wali songo ada di tanah Aceh yaitu Pasai, termasuk ayahnya Maulana Malik Ibrahim. Makam ayahnya Maulana Malik Ibrahim ada di Pasai, dalam komplek makam Sayyid Syarif berdekatan dengan gedung Pasai. Menurut penulis, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Al-Fakir Al-Hakir Tengku Syekh Mustafa Al-Khalidi Asy-Syatari dan Tengkunya Fakih Ahmad Syarbaini Ali Al-Khatibi, karena referensi ini diambil dari buku beliau yang berjudul Para Aulia dan Solihin Nanggro Aceh, menyebutkan di Pasai sebelum Sultan Malikus Soleh menjadi raja, kerajaannya sudah ada di situ, dan Islam pun juga sudah terjaga dan sudah wujud, akan tetapi masih banyak konteks individu dan kelompok, belum dalam bentuk kerajaan yang besar. Selanjutnya, agama Islam pada waktu itu belum dalam bentuk mazhab, akan tetapi masih dalam bentuk pengamalan kepada amalan para sahabat dan tabi'in. Maka pada waktu kedatangan Syekh Ismail Az-Zarfi, beliau mengajarkan mazhab Imam Syafi'i
kepada Malikus Soleh. Malikus Soleh menerima dengan baik dan dengan lapang dada, sehingga agama Islam pada waktu itu menjadi panutan resmi kerajaan yang bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i dan beriktikad dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kronika Melayu Pasai menyebutkan bahwa pentabligh Islam pertama di daerah itu bernama Syekh Ismail Az-Zarfi. Beliau berasal dari Mekah. Ia berhasil mengisapkan Raja Pasai yang ketika itu berkedudukan di samudera bersama rakyatnya. Dari daerah Pasailah terjadi perluasan Islam dan menghancurkan kerajaan Hindu di Aceh dan berbagai kerajaan kecil lainnya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang banyak dalam khazanah Islam dunia Melayu. Sekelompok minoritas ulama kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Tokoh besarnya adalah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singgili dan lain-lain untuk menuliskan bukunya. Hubungan antara Pasai dengan Malaka dan juga dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara telah terjalin sejak adanya hubungan perdagangan Selat Malaka. Agama Islam mulai dianut di beberapa tempat di Semenanjung Tenggara, terutama di Campau, Thailand, Semenanjung Melayu dan di pesisir utara Pulau Jawa sampai ke Mindanao, Filipina. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Samudra Pasai dengan Semenanjung Melayu lambat laun menyebabkan terbentuknya masyarakat Muslim community, antara lain di Terengganu, yang dibuktikan oleh temuan batu bersurat Kuala Brang dan batu nisan Blangme Gedung Pasai Aceh, tanda kemangkatan Sultan Malikus Soleh tahun 697 Hijriah atau 1292 Masehi. Dengan huruf Arab yang berbahasa Melayu, batu bersurat itu bertulis hari Jumat tanggal 22 Februari 1303 Masehi. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durru Al-Manzur, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa saat itu. Sehingga dalam satu riwayat itu dijelaskan bahwa Syekh Ismail Az-Zarfi itu wafat di Aceh, kemudian makamnya berada di daerah Aceh, hingga masyarakat sampai sekarang itu menziarahi makamnya dan ramai dengan penziarah-penziarah mengharapkan keberkahan doa dan juga sebagai bukti jejak sejarah Islam. Masyarakat percaya bahwa siapa saja yang berziarah dengan ikhlas ke makam waliullah maka pasti akan mendapatkan ketenangan hati, doa cepat dikabulkan dan juga hati dilembutkan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Nilai-nilai dari cerita yang telah disebutkan tersebut memiliki kandungan-kandungan hikmah berupa Islam yang masuk ke Aceh bukan dengan pedang tapi dengan akhlak mulia. Yang kedua, ilmu dan amal harus seimbang karena beliau ahli ibadah sekaligus pedagang yang jujur. Seorang wali adalah yang menyatukan hati manusia kepada Allah, bukan sekadar orang yang memiliki karomah.